Letak geografis, Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik, sekitar tepi sungai berantas. Saat Kartanegara meninggal, Raden Wijaya berhasil melarikan diri bersama Arya Wijaya ke Sumenep, Madura, dan berstrategi membangun kerajaan baru. Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk melawan kerajaan Singosari, dan setelah pasukan Yogyakarta dihancurkan, Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol, dan akhirnya pasukan tersebut meninggalkan Jawa. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit yang bergelar Kartajasa Jayawardhana yang berpusat di daerah Trowulan. Sumber sejarah ada dua, yaitu prasasti dan kitab. Prasastinya ada 4, yaitu Prasasti Taji Gunung, Prasasti Sukamerta, Prasasti Kudadu, Prasasti Warining Pitu. Kitabnya yaitu ada 7. Kitab Sutasoma, Kitab Negara Kertagama, Pustaka Arjuna Wijaya, serta Parararto. Kitab Sundayana, Kitab Sarandaka, dan Kitab Ronggalawe, dan Kitab Panji Wijaya Krama. Masa kejayaan Hayam Wuruk juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masanya, Majapahit mencapai puncak kejayaan dengan bantuan Mahapahit Gajah Mada yang memiliki sumpah yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yang bertekad menyatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Perekonomian, Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Kemakmuran Majapahit didorong karena 2 faktor, yaitu 1. Lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo di daratan rendah Jawa Timur Utara sangat cocok untuk pertanian padi. Tanahnya subur, banyak menghasilkan bahan-bahan ekspor seperti beras dan kacang-kacangan. 2. Pelabuhan-pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa mungkin sekali berperan penting sebagai pelabuhan pangkalan untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah Maluku. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Setelah wafatnya Hayam Wuruk tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikah dengan Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki putra dari selirnya yang bernama Wirabumi yang menuntut haknya atas tahta, sehingga terjadi perang Parekrek yang dimenangkan Wirakmawardhana. Pada akhir abad 14 sampai awal abad 15, pengaruh Majapahit di Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan Islam yaitu Kesultanan Malaka mulai muncul di bagian barat Nusantara dan melemahkan kekuasaan Majapahit. Faktor yang mendorong kemunduran Majapahit. 1. Sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak ada raja-raja Majapahit yang cakap dan memerintah. Adanya perang saudara yaitu Perang Parekrek. 3. Dibaginya kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekeluargaan. 4. Kemunduran di bidang perdagangan disebabkan Majapahit tidak mampu lagi melindungi pusat-pusat perdagangan. 5. Pemberontakan yang dilakukan oleh bangsawan Majapahit yaitu Brekartabumi. Hubungan Kerajaan Majapahit dengan Kota Pasuruan. Kota Pasuruan dan wilayah sekitarnya di Jawa Timur merupakan daerah strategis sebagai persimpangan penting bagi Kerajaan Majapahit. Arkeolog Universitas Negeri Malang Dwi Cahyono dalam kunjungan lapangan ke Pasuruan pada 13 sampai 16 Maret 2019 menunjukkan sejumlah lokasi bersejarah Pasuruan yang di masa kolonial dijuluki sebagai pasar uang. Menguasai daerah Pasuruan berarti memegang kunci jalur transportasi ketiga wilayah utama Kerajaan Majapahit yang berdiri tahun 1293 Masehi. Pada zaman Untung Suropati dan keturunannya di wilayah Pasuruan yang menjadi penghubung ke pedalaman Mojokerto.
Malang, dan pesisir ke arah Surabaya dan Madura. Kejayaan Pasuruan era Majapahit berakhir tahun 1545 ketika penguasa setempat ditaklukkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak Bintoro. Tokoh Pasuruan era akhir Majapahit adalah Patih Supetak yang disebut sebagai perintis Pasuruan modern. Pasuruan kemudian menjadi basis persiapan perang Blambangan antara VOC dan Kerajaan Mataram yang menaklukkan Kerajaan Hindu Blambangan tahun 1601. Sejumlah dinasti penguasa pun bergantian berkuasa di Pasuruan, dari Kiai Gede Kapolongan alias Kiai Gede Darmoyudo I yang kemudian digantikan putranya Kiai Darmoyudo II. Dia diserang Mas Pekik dari Surabaya dan dikalahkan. Mas Pekik pun memerintah sebagai Kiai Darmoyudo III hingga digantikan putranya, Kiai Anggojoyo yang berkuasa. Kiai Anggojoyo kemudian digantikan Untung Suropati. Tokoh penting yang menjadi penanda Pasuruan pasca Majapahit adalah Untung Suropati yang bergelar Raden Adipati Wironegoro. Kerajaan Singosari. Letak geografis. Letak Kerajaan Singosari diperkirakan berada di sekitar Sulfit, yakni lahan di sekitar pertemuan antara Sungai Bantas dan Sungai Kangga. Awal terbentuk, terdapat seorang yang bernama Ken Arok. Dia berasal dari desa kecil bernama Singosari yang termasuk wilayah Tumapel. Dia anak buah tunggal Umarum penguasa di Tumapel. Namun dia membunuh tunggal Umetung karena jatuh cinta pada istrinya, Ken Dedes. Kemudian ia mendirikan kerajaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Kerajaan Singosari. Sumber sejarah. 1. Prasasti. Prasasti Mula Mahlurung, Prasasti Singosari, Prasasti Iwa Orari, Arya Among Hapasa. 2. Karya sastra peninggalan Kerajaan Singosari yaitu Kitab Prapaton. Masa kejayaan. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Kartanegara tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Ia adalah raja tersukses Kerajaan Singosari karena mempunyai cita-cita menyatukan Nusantara. Perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Di wilayah Singosari terdapat 2 sungai besar, Begawan Solo dan Kali Brantas, yang dimanfaatkan untuk mengaliri lahan pertanian dan lalu lintas perdagangan air. Perdagangan melalui pendapat perhatian cukup besar semasa Kartanegara memerintah. Keuntungan. Raja Kartanegara berhasil mendukung kerjaan di masyarakat. Ia juga menolak pemerintah terpilih Fars untuk mengakui kekuasaan Mongol. Di sisi lain, strategi penaklukan kekuasaan di luar Jawa berdampak pada lemahnya sistem pertahanan di dalam kerajaan akibatnya. Karena ketika terjadi pemberontakan oleh Bupati Gelarang yaitu Jayakatwang, Kerajaan Singosari tidak lagi memiliki kekuasaan pertahanan. Jayakatwang berhasil mengalahkan Kerajaan Singosari dan Kartanegara pun Hubungan dengan Pasuruan. Kerajaan Singosari meninggalkan sebuah candi yang ada di Pasuruan, yaitu Candi Jawi. Candi Jawi adalah candi yang dibangun sekitar abad ke-13 dan merupakan peninggalan bersejarah Hindu-Buddha Kerajaan Singosari yang terletak di kaki Gunung Lerang, tepatnya di Desa Candiwates, Perigen, Pasuruan, Jawa Timur, sekitar 3 km dari pusat kota Pandaan. Dalam Negara Kertagama Pupul 56 disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah raja terakhir Kerajaan Singosari untuk tempat beribadah bagi umat beragama Siwa Buddha. Alasan Kertanegara pembangunan Candi Jawi jauh dari pusat kerajaan diduga karena di kawasan ini pengikut ajaran Siwa Buddha sangat kuat. Rakyat di daerah itu sangat setia. Sekalipun Kertanegara dikenal sebagai raja yang masyhur, ia juga memiliki banyak musuh di dalam negeri. Ada dugaan bahwa kawasan Candi Jawi dijadikan basis oleh pendukung Kertanegara. Dugaan ini timbul dari kisah sejarah bahwa saat Dia Wijaya, menantu Kertanegara, melarikan diri setelah Kertanegara dikudeta oleh raja bawahannya, Jayakatwang. Dari Gelang-Gelang, daerah Kediri, dia sempat bersembunyi di daerah ini sebelum akhirnya mengungsi ke Madura.